Sekarang kita masuk ke parenting, tapi ini juga berguna buat orang-orang muda, supaya kita mempersiapkan diri suatu hari kita menjadi kepala keluarga atau papa mama. Tapi juga supaya kita berkaca, bercermin. Jikalau selama ini parenting orang tua kita nggak sempurna, nggak apa-apa. Tapi kita mengerti, parenting itu apa, supaya hati kita itu pulih. Nah, sekarang berikan judul belajar dari kegagalan Daud dalam mendidik anak-anaknya. Kita buka bersama-sama di 2 Samuel pasal 14, dibuka dulu di sana, ayat 21 sampai 33 pembahasan kita. Ambil catatan, kita akan belajar Alkitab. Daud itu bukanlah ayah yang baik sebenarnya. Kita nggak bisa salahkan orang lain, tapi tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hidup ini. Mungkinkah Daud itu sebagai anak yang paling bungsu, dan dia itu usianya dibanding papanya si Isai seperti kakek dan cucu. Apakah Daud itu kurang figur ayah? Saya nggak tahu, nggak usah spekulasi. Yang pasti Daud masih belajar sebagai seorang ayah yang baik. Memang dia adalah seorang nabi, seorang raja yang diurapi. Tapi itu tidak menggaransi, menjamin bahwa orang kan berhasil di dalam rumahnya. Tak peduli jikalau dia seorang pendeta dengan bergereja besar. Kita semua tetap harus belajar dari nol besar kalau mau jadi papa dan mama di rumah. Standar Tuhan untuk lemari beda dengan kulkas. Saya bisa memimpin sebuah pelayanan yang berhasil, Anda bisa memimpin perusahaan yang berhasil pula. Tapi di rumah kita harus ikut lagi standar Tuhan. Parenting is a great job. It's a full-time job. Karena itu kita butuh Roh Kudus untuk tuntun kita. Dan Daud ini, masalah dia sih ekstra. Karena dia itu punya istri banyak. Gak sebanyak Salomo sih. Makanya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Papa merokok, anak akan ngedrak. Ya gak bisa pukul rata. Ya, tapi sangat possible, sangat mungkin hal itu terjadi. Daud itu istrinya beberapa, Tuhan gak pernah suruh loh. Itu keputusan dia. Makanya rumah tangganya berantakan. Terjadi pembunuhan. Kita harus hati-hati. Di ibadah 1 tadi saya jelaskan kenapa jangan ada pria idaman lain atau wanita idaman lain. Perselingkuhan itu gak tentu terjadi lewat kejadian. Perselingkuhan itu dimulai dari lubuk hati. Teman tapi mesra misalnya, nanti itu dengarkan sendiri ibadah yang sudah lalu. Tapi saya tunjukkan kepada Anda hari ini, kepada jemaat, bahwa kalau ada orang ketiga dalam rumah tangga, semuanya jadi serba salah. Nah, Daud punya masalah ekstra, tapi saya coba untuk ambil intisarinya, parenting dia gimana. Dalam cara dia mendidik anaknya ada beberapa kegagalan. Daud itu boleh dikatakan gagal 10 kali. Berhasil yang ke-11. Saya belum tahu pasti ya. Salomo itu keberhasilan Daud. Dia mendidik Salomo itu dengan benar. Ya. Tapi koko-kokonya Salomo sebelumnya itu kasihan. Dibutuhkan latihan 10 kali, gagal ke-11 baru berhasil. Tapi kalau parenting sama anak kita nggak boleh coba-coba. Makanya paling benar itu belajar dari firman. Dan dari kesalahan kegagalan orang lain. Supaya jangan sampai diulangi di hidup kita. Kalau kita itu bercermin sama firman, firman ini kehidup, firman ini pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Kita nggak harus babak belur dulu. Nggak harus memar-memar. Tapi kita belajar dari kegagalan Daud. Salomo seberhasil apapun Daud mendidik dia, tetap ada celah. Tabur tuai itu ada. Daud itu istrinya beberapa, Salomo 1000. Jadi tetap ya, pengajaran atau pendidikan kita itu sebatas teladan. Dalam hal ini saya tidak coba untuk mencela Daud, mempermalukan. Ini nenek moyangnya Tuhan Yesus. Tapi Alkitab itu nggak pernah silent, nggak pernah diem. Bahkan tentang kegagalan manusia-manusia Allah di perjanjian lama dan perjanjian baru. Alkitab itu sangat jujur. Paulus Barnabas bagaimana perselisihannya. Dari Musa, latar belakang pembunuhan orang Mesir itu. Sampai Abraham dengan Hagar. Sampai Daud
dengan anak-anaknya. Alkitab itu very honest. Jadi kita tuh beruntung kalau baca Alkitab ini. Ya, kalau kita baca Alkitab itu pasti kita sendiri akan dikikis. Clean Bible, dirty life. Dirty Bible, clean life. Messy Bible maksudnya. Kalau kita itu bolak-balik, halaman demi halaman kita pelajari dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran, kita akan dipuaskan. Kepuasan itu bukan perasaan, hidup kita akan berbeda. Jangan jauh dari firman Tuhan ya, ini pelita. Mari kita langsung baca teladan cerita Daud ini dengan harapan supaya Alkitab sejujur-jujurnya bongkar semua rahasia dengan tujuan supaya kita hidupnya benar dan berkenan kepada Tuhan. Ayat 21, 2 Samuel 14, sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, baik, kukabulkan permohonan ini. Pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu. Stop. Ayat 21 kita langsung ke episode tengah-tengah, sebuah sinetron. Apa sih yang terjadi kok Daud ngamuk sama Absalom? Bawa kemari orang muda itu. Absalom ini adalah putra Daud nomor 3. Anak ketiga, anak cowok ketiga Daud. Daud ada banyak anak ya. Salomo mungkin yang ke-10-11. Tapi Daud ini mengamuk sama Absalom. Ada cerita sebelumnya, gak cukup waktu 1 jam dijelaskan, makanya saya lompat di tengah. Coba saya kasih sedikit backgroundnya, jaga-jaga kalau Anda kurang familiar dengan cerita ini. Daud ngamuk sama Absalom karena Absalom bunuh kokonya. Putra mahkota disembelih oleh pembunuh bayarannya Absalom. Mati di tangannya titinya. Daud ngamuk sama Absalom, dia sempat buron berapa lama. Tapi Daud undecided, tidak jelas mau apa. Lalu Yoab panglima tentaranya, PA, personal asistennya Daud berkata, Baginda, ayolah bawa anak muda itu kembali. Dan Yoab ini tricky. Yoab ini panglima tentaranya Daud, jadi orang penting dalam kabinet kerajaan. Dia penasihat raja juga. Dia berkata sama Raja Daud, tolonglah bawa si orang muda itu pulang. Udahlah, ampunilah. Kedengaran baik ya. Tapi ternyata Yoab itu punya agenda pribadi. Ya, sedikit belajar tokoh-tokoh dalam Alkitab. Yoab ini siapa? Yoab sendiri adalah kemenakan Daud. Jadi Yoab sama si Absalom ini cousin sebenarnya. Tapi zaman dulu itu ya keluarga besar-besar, anak banyak. Cousin aja usianya bisa omnya. Kakak adik lah, bayangin kalau terpisah 11. Adik yang paling kecil sama kokonya itu sudah seperti uncle. Ya gitulah kira-kira ribetnya keluarga di perjanjian lama. Nah Yoab berkata sama Daud, tolong bawa anak muda itu pulang kembali. Setelah berapa tahun lalu membunuh kokonya. Kokonya kenapa dibunuh ya? Amnon namanya, si putra mahkota. Kokonya ini, cicik sih, memerkosa adik kandungnya Absalom. Tamar namanya. Cakep sekali, cantik kayak Miss Universe. Ya beginilah kalau bininya banyak. Ginilah kalau ada selingkuhan. Sudah kayak keluarga sinetron beneran. Jadi Amnon itu, kokonya itu memerkosa Tamar. Tamar ini satu ayah dan satu ibu sama Absalom. Bingung gak? Ngamuklah, koko tirinya perkosa adik kandungnya. Nggak mau dinikahi lagi, dianggap seperti pelacur. Habis manis sepah dibuang. Absalom dendam. Jangan pernah nilai orang dari paras elok rupanya. Orang ini ganteng pol. Tapi dia itu perasa di dalam hatinya, dia nggak bisa menerima. Lalu dia bunuh kokonya. Setelah itu buron lari. Nah ini ceritanya, kita lanjut ayat 22. Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata,
pada hari ini hambamu mengetahui bahwa tuanku raja suka kepada hamba, karena tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini. Berhenti. Yoab berkata, thank you, terima kasih. Raja yang adalah omnya, thank you sudah mengabulkan permohonanku. Kedengarannya seperti peacemaker ya, seolah-olah kayak pembawa damai gitu loh. Orang yang mau merekonsiliasikan atau mendamaikan. Tapi Yoab itu I don't trust him. Waktu kita baca semua portfolionya, profilnya dia, ini orang tricky. Dia ini ular. Ya, bukan serigala berbulu domba, ular berbulu bersisik ikan. Berbulu domba. Yoab ini kalau kita baca not really that sincere. Mengapa ya? Mengapa Yoab minta supaya Absalom ditarik kembali? Absalom lari ke luar negeri, lari dari daddy, lari dari papanya. Takutlah sama papanya sang baginda, dia nggak tahu. Nanti kalau papanya ketemu sama dia, papanya akan eksekusi atau ampuni, dia belum mengerti. Payah ya, jikalau anak nggak bisa nangkep hati papa. Gini loh, anak kita bisa salah, tapi anak kita nggak boleh salah paham sama hati kita. Kalau anak kita masih salah paham sama hati kita masih punya PR. Berarti kita tanam nilai dalam diri anak kita itu kurang-kurang. Paham ya? Standar parenting itu bukan anak kita tahu job deskripsi, bukan. Anak kita nangkep hati kita. Jadi kalau anak kita salah, dia tahu pendirian papanya terhadap kesalahannya. Dan dia tahu papanya akan ampuni dia, tapi papanya tidak akan go easy on him. Itu anak yang bagus. Berarti dia tahu bahwa disiplin menanti, karena papanya nggak bisa ditekuk atau disuruh mengabaikan suatu kesalahan. Tapi dia tidak akan meragukan, papanya akan kasih dia jalan keluar. Kalau sampai seorang seperti Absalom, ini kan bukan putra ke-10, ini baru putra yang ke-3, harusnya Son. Masih dekatlah sama ayah ibunya. Masa dia clueless, gak ngerti papanya nanti gimana. Jadi si Absalom ini berada di dalam sebuah kegelapan dalam jiwanya. Dia nggak kenal papanya. Dia tahulah papanya. Dia tahu ayahnya itu baginda, dia ini putra salah satu pangeran. Dia tahulah papanya peduli sama dia, masa papanya nggak pernah mainan. Tapi upon tentang pendirian mengenai hal-hal yang prinsip di hidup ini, he had no clue. Dia nggak tahu. Papanya kira-kira gimana? Dia nggak paham. Dari sini saya tahu sampai terjadi pembunuhan semuanya ini, Daud telah menjadi ayah yang absen secara emosi dalam diri anak-anaknya. Dan ayah yang absen secara edukasi. Edukasi, bukankah Daud pasti sekolahkan dia di sekolah internasional? Atau di sekolah yang tertinggi, sekolah yang paling bergengsi, sekolah yang paling kompetisi, dan paling kompetensi. Ya. Jangan salah loh, pangeran-pangeran ini dari kecil langsung dilatih berbagai macam bahasa, berbagai macam budaya. Dilatih hal-hal yang gak perlu-perlu mungkin, seperti upacara tuang teh. Gak tahu ya, mungkin putri-putri permaisuri, putri-putri princess itu apa bahasa Indonesianya ya, permaisuri ya. Permaisuri itu kan istri. Ya putri ya kan, saya sudah ngomong putri kan. Ya putri-putri tersebut dilatih hal-hal yang gak perlu malahan. Setahu saya dari sejarah raja-raja, pangeran-pangeran itu semua bisa panah, jago archery, jago naik kuda. Waduh, jangan bilang kalau edukasi gak bisa melawan. Saya gak ngomong semua edukasi itu. Edukasi daddy itu beda. What you don't find in schools and the top universities. Yang tidak kau temukan di sekolah dan universitas paling top di dunia. Dan itulah yang missing dalam diri Absalom. Bahkan Amnon, putra mahkota yang almarhum sudah dibunuh sama adik tirinya. Kok bisa sampai memerkosa itu loh. Jatuh cinta ceritanya sama adiknya Absalom. Jatuh cinta kok gak datang ke papa. Kok tanya sama sesama anak muda geng-gengannya. Wah, kita tahu semua pergaulan orang-orang muda seperti apa. Tanya, menurut lu gimana? Aku seneng sama cewek ini.
Gampang gini loh, kamu pura-pura sakit, lalu udahlah baca sendiri. Dari situlah menjebak adiknya sendiri dan memerkosa adik tiri. Jatuh cinta kan harusnya datang ke orang tua. Salah satu benang merahnya parenting yang harus Anda lihat ya, ini tidak dikatakan Alkitab belak-belakan, tapi ini juga keluar dari hati yang diinspirasi oleh the Bible. Saya terapkan dalam hidup saya, gampang. Salah satunya, mereka jatuh cinta itu, setiap episode sinetronnya, Anda jangan putus. Gampang. Anak muda itu lihat percaya sama you atau tidak, dia ceritakan love life-nya atau tidak. Saya selalu ingatkan anak-anak, saya beritahu dari sejak kecil, kalau sampai papa, mama, kalau sampai daddy tidak tahu kamu sekarang jatuh cinta sama siapa, I promise that I will not laugh. Saya janji saya tidak akan tertawa. Papa tidak akan tertawa. Tapi kamu mesti cerita. Cowok maupun cewek, saya terapkan yang sama. Mungkin kamu kalau seneng, terus nanti kamu berubah lagi, nggak apa-apa. Tapi kamu mesti cerita, papa mau tahu. Nggak apa-apa loh jadi ayah yang kepo. Asal caranya betul, tidak dengan memaksa atau mengintimidasi. Tapi kita bangun kepercayaan, bangun rasa aman. Saya menganggap kalau anak saya bisa terbuka love life atau kehidupan cintanya, dia bisa terbuka apa saja sama saya. Amnon suka, nggak cerita sama papa, tanya sama sesama anak muda, ya keluarlah ide perkosa. Kalau sama papanya kan, mungkin diberitahu, waduh nak, bisa diarahkan iya atau tidak, atau jikalau diarahkan kepada apa dan bagaimana. Tapi mungkin ayahnya nggak punya waktu. Papa itu sebenarnya punya waktu, tapi nggak punya pikiran untuk anaknya. Jujur aja sebagai orang tua, apalagi laki-laki, kita itu busy di sini. Susah untuk klik otak kanan, otak kiri. Susah untuk bisa berubah dari otak profesional ke empati. Tapi kita harus melatih. Kita harus melatih. Ya. Bukan suruh kita pura-pura, tapi kita harus komitmen untuk ganti gigi ketika sampai di rumah. You and me harus kasih pikiran ke anak. Waktu sih ada, tapi biasanya kalau waktu sudah disita di tempat kerja, pulang maunya me time. Me time bolehlah. Saya telah mengubah me time saya menjadi saat teduh pribadiku. Saya sudah mengubah itu dari puluhan tahun lalu. I don't have me time, you see? Not so much. Me time saya itu lebih us time, we time. Ada satu hal yang saya dapatkan ketika saya dekat sama Tuhan adalah individualistis saya dikikis. Mungkin itu yang perlu kita belajar terapkan secara disiplin dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya melihat ada bolong-bolongnya cara mendidik anak ini. Saya nggak merasa lebih hebat, kita sama sekali nggak lebih hebat. Makanya kita dapat firman seperti ini di 2 Samuel 14. Karena Tuhan tahu kecenderungan kita bukan hebat, tapi hancur-hancuran. Makanya dikasih firman kayak begini. Supaya kita itu jadi was-was, dan supaya kita itu jadi mawas diri. Yoab ini beritahu sama Daud, tolong anak muda itu dibawa pulang. Yoab gak tulus-tulus banget, karena Yoab ini panglima perang. Dia tahu kalau Absalom ini pergi ke luar negeri bisa dimanfaatkan sebagai intel atau sebagai mata-mata kepada negerinya sendiri. Jadi Yoab tahu bahwa Absalom ini keliaran di luar sana, namanya pangeran loh, pasti dapat suaka dari raja-raja. Jangan-jangan nanti diceritakan tempat sembunyikan senjata di mana. Nanti kalau dia jatuh ke tangannya orang Filistin, wah, gimana kalau dijadikan titik kelemahan papanya? Kasih pisau gini, gimana pun papanya marah. Kalau putra salah satu pangeran diginikan, Daud pasti akan mengalah. Dan sebagai panglima yang tidak pernah rekornya itu kalah dalam perang, dia merasa bahwa Absalom ini akan melemahkan secara nasional. Bawa pulang, bos, bring him home. Bawa kembali. Nanti saya tunjukkan ternyata ketika Absalom sungguhan minta tolong, Yoab tidak peduli. Dia hanya mau orang itu badannya sampai sini.
No one will care for our, mungkin ya, saya melihat bahwa Yoab tidak peduli dengan keluarga Daud. Yoab hanya peduli dengan karirnya sendiri. Ini orang yang tidak loyal sama siapa-siapa. Kelihatannya dia adalah seorang panglima yang sangat loyal pada Daud. Tidak, dia loyal pada dirinya sendiri. Bapak Ibu, kita pelajari bahwa not everyone will care for your family. But those who do will speak truth to you. Saya belajar sesuatu, tidak semua orang akan peduli dengan keluarga kita atau pada kita. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh peduli akan memberitahukan kepadamu apa adanya. Dan saya selalu menghargai orang-orang yang begitu dalam hidup saya. Dan saya berdoa supaya hubungan kita tidak plastik. Hubungan kita itu tidak abal-abal. Karena itu di dalam gereja, kami harus berbicara kebenaran kepadamu. Supaya orang yang memanja anaknya menyadarinya. Supaya orang yang, lawan kata memanjakan adalah membiarkan anaknya juga akan berubah. Ayat 23, lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Boleh pulang ke sini, tapi pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia datang ke hadapanku. Jadi, pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang di hadapan raja. Raja itu kan punya kompleks besar untuk semua ningrat. Raja punya singgasananya. Tetapi pangeran-pangeran, permaisuri semuanya itu, atau queen, ratu, semua itu nanti akan ada wing atau sayapnya sendiri. Istananya raja itu bukan satu istana, tapi satu kompleks. Diberitahu sama raja, dia boleh balik. Tapi dia harus kembali ke rumahnya sendiri. Gak boleh ketemu sama papa. Saya gak mau ketemu sama orang itu. Anak muda itu gak boleh melihat wajahku. Raja kan selalu panggil dinner together. Ini orang gak boleh muncul di mejaku loh ya. Pertanyaan saya, Daud, what do you want? Daud ini kenapa begini ya? Kenapa pelin-pelan dia? Suruh anaknya datang, tapi bukan datang ke dia. Anak itu bertanya-tanya, papa maunya apa? Gak heran nanti anak itu akan memberontak. Kalau dibiarkan 1 minggu masih mengerti, mungkin masih adaptasi. Tapi kalau berbulan-bulan, apalagi tahunan, dia berkata, maunya apa sih? Ngapain aku kembali sini? Tapi masih dibuang juga. Dibuang nanti diiming-imingi untuk kembali. Waktu saya dilemparkan keluar dari negeri, saya ditarik lagi. Tapi waktu saya kembali, terus apa? Setiap hari ekspektasinya hampa. Dipanggil ya enggak, diusir ya enggak. Ini maunya gimana? Jangan jadi orang tua yang membuat anak itu meraba-raba. Membuat anak-anak selalu di area abu-abu. Orang tua itu harus ditemputi jelas. Supaya anak itu nanti berjalan dalam kepastian. Saya enggak berkata bahwa kita bisa memikirkan segala sesuatu untuk anak kita loh ya. Tapi kalau pemikiran kita sendiri ambigu, anak kita akan forever abu-abu. Orang tua harus berani ketok palu. Cara saya mendidik anak juga ya, bukan berarti yang paling benar, enggak. Setiap anak itu dididik dengan cara yang khas sesuai dengan iman papa mamanya. Tapi yang pasti, clarity is the name of my game. Kejelasan itu adalah cara saya mendidik anak, itu menjadi komitmen kami. Harus jelas. I have to be very clear. Meskipun mereka nanti akhirnya menentukan jalur sendiri, tapi dari papa mama at least ada clarity, ada kejelasan. Karena itu sebagai orang tua, kalau Anda sudah jadi papa mama, mau gak mau harus mempersiapkan diri untuk jelas. Segala pertanyaan belum sampai ke level anakku, udah harus kuselesaikan secara pribadi di kaki Yesusku. Ini bingung, tapi tahu nggak? Sebenarnya saya juga menemukan ada satu alasan mengapa Daud pelin-pelan. Kenapa dia juga nggak jelas ini. Mau tahu kenapa? Daud mungkin ada perasaan bersalahnya. Jadi sangat mudah untuk overcompensating our past failure in the way we educate our next child. Sangat mudah untuk kita itu overkompensasi akibat kesalahan kita di masa lalu. Kita jadi berlebihan penerimaannya sama anak berikutnya. Atau bisa karena kita kurang mendisiplin anak sebelumnya, kita jadi berlebihan disiplin kepada anak
Selanjutnya, aku kecolongan sama anak ini. Dia hamil di luar nikah. Jadi yang ini, setiap laki-laki yang lewat dicurigai. Gak boleh kita jadi makhluk trauma. Menurut saya Daud ini ada sedikit regret, menyesalnya. Di hati dia yang kecil tahu bahwa Amnon sedikit banyak juga karena kesalahannya. Baik Amnon memperkosa maupun Amnon akhirnya dibunuh. Daud tidak clear on certain matters. Di beberapa hal Daud tidak jelas. Karena itu dia merasa dulu dia kurang mendidik putra mahkota, si Amnon itu. Sekarang dia harus keras sama anak ketiga. Dia merasa dulu dia lepas-lepasan, kalau bahasa Surabayanya cul-culan. Sekarang dia harus strength sama anak berikutnya. Jangan jadi orang tua yang all or nothing. Standar Tuhan itu selalu bukan moderat ya. Standar Tuhan itu tidak moderat. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri itu radikal. Standar Tuhan itu tidak moderat. Tapi standar Tuhan itu selalu wise, selalu bijak. Selalu bijaksana. Jangan all or nothing. Menurut saya, Daud ini agak sedikit salah shifting hati. Dia overcompensating karena dulu dia kurang tegas. Sekarang jadi super tegas. Mana menurut saya terlalu tegas. Ya. Lebih baik anak itu yang seperti ini dihukum aja capital punishment. Hukuman mati kalau perlu. Tapi rangkullah dan berkata, I still love you, tapi papa harus jadi hakim yang adil. Absalom tetap matinya itu kamguan. Matinya itu bisa nerima. Daripada aku dibiarkan ini mau apa? Tapi kalau memang mau diampuni, Pak, ampuni aku totally. Daud gak bisa ngambil keputusan. He was undecided. Ayat 25. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Bayangin. Ini orang gantengnya, ya, sedikit melebihi saya. Bercanda. Ini orang saking gantengnya disebut kecantikannya, berarti orang ini tampan sekali. Misalkan sekarang Korea itu, wah gantengnya sampai mulus mukanya. Absalom kayak gitu, tapi dia gagah. Ya, di seluruh Israel nggak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Anak Daud itu sebenarnya yang tiga putra yang sulung, Amnon yang mati tadi, yang kedua namanya Kileab. Yang Kileab ini gak pernah disebut loh, kecuali namanya sekali doang. Kita gak pernah tahu what happened to Lauer, anak kedua. Tapi dia lenyap aja di udara, tidak ada cerita. Mungkin karena memang anak ini tidak ada sesuatu yang istimewa, atau mungkin bisa jadi si Kileab itu memang bukanlah kualitas pemimpin. Jadi sesungguhnya loh ya, siapa putra mahkota berikutnya setelah Lauta meninggal dunia? Lausan, nomor 3. Absalom ini putra mahkota. Dia tahu dia itu aset. Belum lagi dia cantik, tampan. Kalau pemilu dia dipilih sama seluruh kaum Hawa. Gak ada cacat, ayat 26. Ya, apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya. Karena menjadi terlalu berat baginya, maka ditimbangnya rambutnya itu. 200 shikal beratnya. Ingat-ingat 200 shikal itu berapa? Menurut batu timbangan raja. Ayat 26, Absalom punya rambut itu kalau dipotong, dapat 2,5 kilo. Bayangin rambutnya itu loh, dipotongan rambutnya aja 2,5 kilo. Ini menjadi bahan iri hati, baik kaum Hawa maupun kaum Adam. Rambut kita semakin tua, semakin naik, semakin menipis. Dia 2,5 kilo, almost 5 pounds. Ini orang ya, bangga. Rambutnya kalau dia sekali begini, langsung viral di TikTok. Tahu nggak, sedikit tambahan ya, bukan hanya tentang parenting. Apa yang kau banggakan, itu akan menjadi kejatuhanmu. Tahu nggak,
rambut Absalom pula lah yang menyebabkan kematiannya. Kecantol di pohon, ditusuk oleh orang-orang Yoab ketika pemberontakan Absalom gagal. The same hair got him killed. Membuat dia dibunuh. Never, jangan pernah bangga dengan koneksimu, tapi nanti justru di koneksimu itulah yang menjualmu. Jangan pernah bangga dengan uangmu, nanti justru uang sejagat raya tidak bisa selesaikan kankermu. Justru uang yang setumpuk itu hanya menambah oksigen dan memperpanjang usiamu dalam kehampaan. What you take pride in, itulah akan menjadi your downfall atau kejatuhan Anda. Sedikit tambahan aja, apabila ia mencukur rambutnya, harusnya ayat ini berbunyi, hendaklah ia memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan, orang lain botak, aku berambut tambah banyak. Kalau bisa aku persembahkan rambut ini sebagai wig. Dan ku jual murah-murah, aku gak perlu duit kan, aku pangeran putra mahkota. Ku serahkan kepada mereka yang tidak bisa membelinya. Enggak, dia pakai itu sebagai senjata pemberontakannya. Ayat 27. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki. Dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik kayak adik perempuannya yang diperkosa sama kakak tirinya Amnon. Anak perempuan semata wayang, anak 3 lainnya laki. Kalau di dalam keluarga Absalom kebalik melawan tradisi. Tradisi selalu memegahkan yang pria di dalam kerajaan. Tetapi kali ini karena ada satu histeri sejarah yang sangat menyedihkan, memilukan hati, Absalom menghargai anak perempuannya lebih. Seorang anak perempuan bernama Tamar, kasih nama Tamar, nama adiknya yang harus menjanda seumur hidup. Bukan menjanda, harus jadi seorang yang tidak menikah selama-lamanya karena dicemari. Itu kasihan loh, zaman dulu itu kejam. Kalau sekarang kan pengampunan, bisa move on. Dulu enggak, udah selalu dia akan jadi korban sampai dia mati. Dia enggak bisa menikah sama siapa-siapa lagi. Gak ada yang berani. Dia kasihan. Dari sini saya tangkap ayat 27, Absalom itu orangnya very deeply sympathetic. Absalom ini gak jahat. Kalau Anda baca pemberontakannya, wow jahat benar. Baca ayat 27, Anda tahu bahwa orang ini orang yang sangat simpatik. Pepatah berkata orang jenius adalah jenius di bidang tertentu, tetapi bodoh sekali di bidang yang lain. Saya pernah lihat satu dokumentasi, ada satu orang jenius yang IQ-nya melebihi Einstein. Tapi akhir hidupnya dan perjalanannya mengenaskan sekali. Akhirnya kerjaan bawahan. Dia nggak berhasil dalam karir. Karena dalam karir dia selalu nggak cocok sama orang dan membuat orang lain ketakutan. Dan dia matinya juga mati di dalam dia matinya juga maksudnya meninggalnya di akhir hayatnya itu nggak jelas dia itu di mana ngapain. What a waste of talent. Bakat yang terbuang begitu saja. Orang bisa jenius, tapi dia bisa bodoh di hal yang lain. Pinter luar biasa, tapi social life-nya nggak ada. Oke, sekarang coba saya bicara bukan orang pinter, tapi orang baik. Orang baik adalah orang yang baik di konteks tertentu. Makanya kebaikan nggak bisa menyelamatkan kan. Kalau kebaikan itu sebagai statusmu atau sebagai labelmu, bahaya. Orang baik tidak masuk surga. Orang baik adalah orang yang baik di konteks tertentu atau kepada orang tertentu, tapi bisa jahat setengah mati dengan orang tertentu juga. Makanya ada orang berkata begini, orang kuno ngomong demikian, kalau sama orang baik hati-hati loh, kalau dia marah, hati-hati. Orang yang, itu hati-hati. Kalau ngamuk langsung gebrak meja. Yang gitu itu bahaya. Bisa, Anda lihat beberapa serial killer, pembunuh berantai. Itu orangnya ada yang gila memang, tapi ada yang tenang. Ya baik, orang tidak sangka dia bunuh dengan sadisnya. Makanya jangan banggakan orang kebaikan. Dan jangan lekas-lekas kita menghakimi orang seperti orang menilai buku dari lembaran depan.
Anda akan terkejut. Orang kelihatan baik, alim itu bisa rusak. Jangan pernah kita lihat dari nilai orang itu dari personality kepribadian, tapi dari karakter yang diisi dengan buah-buah Roh Kudus. Salah satu buah roh itu adalah kebaikan. Jadilah orang benar, bukan jadi orang baik. Sebab orang benar gak akan berani jahat sama siapa-siapa, karena tinggal di dalamnya Roh Kudus, bukan roh jahat. Orang kalau benar di mata Tuhan itu pasti melahirkan buah-buah kebaikan. Coba lihat ya, beberapa ayah yang baik, papa mama yang terlalu baik, malah justru gak baik buat anak-anaknya. Anak seperti liar karena kurang diajar, dari situlah keluar pepatah kata kurang ajar. Sebenarnya itu bukan kata sumpah serapah, itu sebenarnya ada sebuah kalimat menjelaskan untuk menyalahkan papa mamanya yang kurang mengajari dia, kurang fair sih memang karena anak juga punya keputusan. Namun demikian, hanya karena kita baik, udahlah janganlah, kita jangan keras sama anak kita, jangan tegur lah apa. Saya tadi pagi mohon-mohon. Bukan tadi pagi ya, kapan ya? Saya minggu ini kok pernah khotbah, saya lupa yang di mana. Saya mohon sama jemaat, penyerahan anak hari Jumat. Saya menyerahkan penyerahan anak di sini dengan mungkin seratusan anak. Lalu saya mohon kepada mereka sebuah pesan dari Tuhan dan pesan dari kami pengembalaan. Please jangan pernah pakai kekerasan terhadap mereka. Hentikan kekerasan di dalam keluarga. Ya. Tapi yang saya maksud dengan kekerasan ini, tough love. Cinta yang tegas. Kalau Anda dan saya menganut agama shera whatever will be. Somebody will claim your children anyway. Dan lebih celaka lagi kalau anakmu tidak diklaim sama siapa-siapa, berarti anak itu tidak punya tujuan. Atau diklaim apa-apa. Berani tegas. Berani tegas. Siapa menyimpan rotan tidak cinta anak itu. Saya tidak bicara tentang kekerasan secara fisik, karena itu adalah pendidikan yang paling buruk. Anjing aja gak bisa dipukuli untuk dia nurut kok. Bisa nurut karena takut. Coba buka gerbangnya, lari dia, gak kehilangan. Kalau dari Surabaya sini dia lari ke puncaknya langsung tiba-tiba entah di mana. Kalau dia bisa lari, dia lari. Cara mendidik dengan memukul itu cara yang buruk. Tapi kita mesti tegas. Absalom orang baik, tapi jadi jahat. Yang kita kejar adalah orang benar. Sebab orang yang benar itu akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Salah satu buah kebenaran adalah the fruit of goodness. Kebaikan. Kindness, kemurahan hati. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Kalau cari pasangan hidup juga begitu. Uji dulu, kelihatannya baik ini. Lihat lagi. Saya cari staff juga sama. Kalau dia nggak bisa setia sama istrinya, nggak mungkin dia setia sama pekerjaannya. Saya nggak lihat orangnya tampaknya baik. Aduh, kayaknya ini orang yang sangat jujur. No, saya akan mencoba sebisa mungkin yang saya bisa ketahui. Saya mau tahu hidupnya benar atau tidak. Kaca saya firman. Menantu juga sama. Kebenaran. Mau cari suami, pasangan hidup, istri. Kebenaran. Righteousness. Kalau kita itu jadi orang benar, pasti baik. Orang baik gak tentu benar di depan Tuhan. Absalom ini orang baik. Tapi jadi monster. Ini orang nekat sampai papanya mau dibunuh. Padahal dia begitu tender, hatinya lembut. Anak saja dikasih nama Tamar, itu gak gegeran sama istrinya. Kok kasih nama adik lu? Setelah Absalom diam, ayat 28 di Yerusalem genap 2 tahun lamanya. 2 tahun ya? 2 tahun didiamkan. Dengan tidak datang ke hadapan raja. Maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja. Tapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya. Tetapi ia tidak mau datang. Iya kan? Ceritanya Absalom ini sudah 2 tahun di Yerusalem. Jadi dia pulang ke Yerusalem tapi tidak pulang ke papanya. Lain cerita dengan Lukas 15. Si bungsu itu pulang bukan ke rumah saja, pulang ke pelukan ayah atau bapaknya. Lalu kan Absalom tanya sama calonnya, sama perantara. Yoab dipanggil sekali, gak muncul. Kedua kali, gak meresponi. Dari sini saya langsung menangkap, memang Yoab itu gak tertarik sama hubungan. Dia itu hanya punya agenda politik di tangan.
Tapi Absalom itu yang menginisiasi rekonsiliasi. Menurut saya salah. Kalau Anda baca di Maleakhi pasal 4 ayat 6, hati bapak kembali ke anak dulu, baru hati anak kembali ke bapak. Responsibility, tanggung jawab terbesar itu di tangan orang tua. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, ayat 30, lihat ladang Yoab ada di sisi ladangku dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu. Wah, maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Lucu ya, beda kontras dengan prodigal son, Lukas 15. Dia datang itu menangis kalau Absalom pulang membakar. Dari sini kita tahu ya, ini orang baik loh ya. Orang ini tender sekali. Ini kalau Anda lihat itu di sekolah itu bukan yang preman. Ini anak yang alim, yang baik sekali. Tapi tidak pernah diperhadapkan dengan kebenaran. Kurang diekspos dengan kebenaran yang diwahyukan. Papa kurang untuk memama biak firman lalu menceritakan. Bukankah papanya nabi? Bukan papanya raja? Dia pemimpin Israel. Bukankah dia the shepherd of God's people? Penting loh kita ini sebagai orang tua itu bukan disuruh pandai khotbah, tapi kita itu bisa mencerna, memama biak, memuntahkan nuggets-nuggets atau norma-norma. Nantilah di ibadah terakhir saya jelaskan dalam judul di doa ayahku, namaku disebut, peran papa apa, khususnya father. Jadi penting sekali untuk kita itu. Anak itu bisa baca Alkitab sendiri. Anak saya juga baca Alkitab sendiri, tapi dari saya mereka menerima sesuatu ekstra. Dari papa mama, dari saya dan istri saya. Bukan hanya the written word, mereka menerima the spoken word. Itu sudah ada ludah rohani papanya dan mamanya. Yaitu sudah dicerna gitu loh. Yang udah dicerna, dimasukkan ke mereka itu juga penting. Itu suplemen tak tergantikan. Dan ternyata dari sini saya tahu, orang kalau hatinya kurang diekspos pada kebenaran, tapi hanya kebaikan. Orang itu sangat rapuh, fragile. Tunggu aja konteks berbeda, orang itu bisa berubah, bisa jadi ateis pula. Ayat 31, lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku ini? Kenapa kamu bakar ladangku? Jawab Absalom kepada Yoab, ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Kalau Anda baca di ayat 32, Absalom sudah muak menunggu. Buat apa aku di sini? Ini yang saya sebut the year of emptiness. Tahun-tahun kosong itu bahaya. Seorang anak itu teachable moments atau masa-masa muda diajar itu waktu kecil ketika dia melemparkan pertanyaan. Itu tidak boleh kita abaikan. Karena Tuhan taruh dalam rohnya atau dalam jiwanya lah. Anak itu rohnya belum dihidupkan, belum lahir baru ya. Dalam jiwanya ditaruh namanya roh penasaran. Dan kalau dia tanya sama kita itu jangan anggap itu gangguan. Itu berarti kita harus merasa bangga. Karena dia merasa anak menjadikan kita titik aman. Rasa aman. Itu saya tidak melihat itu sebagai pertanyaan. Saya melihat itu sebagai kepercayaan. Dan banyak di antara kita sudah kelewatan masa-masa itu. Ya sudah gak apa-apa. Allah kita, Tuhan kita itu penebus sejati. Pasti ditebus sama Tuhan. Tapi hari ini kita harus mau meresponi firman Tuhan. Dan ada waktunya ketika anak itu merasa gimana dengan orang tuanya. Ada yang saya sebut sebagai ruang hampa. Pernah nggak kalau naik pesawat, kita masuk awan. Lalu tiba-tiba jut gitu. Dan semua orang yang belum yakin akan keselamatannya, teriak bebas, gitu ya. Bukanlah, saya juga kadang-kadang juga takut kalau begitu. Meskipun saya tahu mati masuk sorga. Ruang hampa. Di dalam parenting kita, hubungan kita dengan anak, ada ruang hampa. Yud. Dan itu Anda akan rasakan, ada sesuatu gak srek di sini. Roh Kudus itu gak selalu bicara dengan written word, dia juga bisa memberi kita intuisi. Jangan abaikan till tomorrow, karena besok mood anak ada berbeda. Ada masa judnya itu loh, judnya itu ada.
Itu yang saya sebut ruang hampa sensitif untuk kepahitan. Disitulah masuk roh penolakan kalau kita tidak jaga. Itu yang disebutkan dengan, itu yang seringkali kadang-kadang dalam khotbah saya gambarkan sebagai gelas emosi yang harus terisi. Dan sayangnya setan took advantage, mengambil keuntungan atas ruang hampa Absalom dengan papanya. Kasihan. Dan dari kata-kata Absalom, jika aku bersalah biarlah ia menghukum aku mati saja. Nggak bersalah, anak ini merasa nggak bersalah. Bayangin loh, payah. Coba Anda baca, kalau aku salah, jika aku salah, biar aku dihukum mati saja. Jika, berarti selama ini pembunuhan yang dia lakukan sama kokonya itu, dia anggap sebagai justified murder, pembunuhan yang dihalalkan. Langsung saya menangkap sesuatu sebagai sesama ayah. Ada nilai yang tidak turun ke anaknya. Daud mengerti. Waktu zaman dia mau bunuh Nabal, ketemu Abigail, dihalang di tengah, dia tahu membunuh itu salah. Bahkan ketika dia mau potong punca jubah Saul, punca jubahnya bukan lehernya, itu dia gemetaran sekali. Berarti Daud bukan hanya punya hati nurani yang bersih, dia juga punya pengetahuan yang benar. Kok bisa anaknya jauh dari itu ya? Sudah bunuh aja berkata, kalau aku salah biar aku dihukum mati. PD-nya dengan confident berkata, aku mau ketemu papa. Berarti dia merasa nggak bersalah. Di level-level tertentu, seems to be too late untuk anak-anak kita berbalik. Kadang-kadang terasa seperti terlambat, tapi enggak. Dalam Kristus mari kita percaya masih ada kesempatan kali lagi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 33, kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja. Lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Oke ya, fine-fine saja. Absalom datang, tunjukkan respect dulu. Sekalipun saya yakin hatinya ngomong beda. Ia masuk menghadap raja, langsung sujud ke hadapan raja itu seperti orang timur menghormati orang tua atau orang yang lebih tua. Dan juga seperti orang timur tengah yang punya culture of honor, kebudayaan hormat. Dengan mukanya ke tanah. Lalu, ini kesalahan Daud. Look. Lalu raja mencium Absalom, itu masih benar, tapi nggak harus titik di situ. Lalu raja mencium Absalom, titik. Setelah raja mencium Absalom, continue. Langsung Daud kembali lagi dari super tegas ke super lenient. Dari terlalu shira-shira, whatever will be, nggak boleh ketemu muka papa. Dari dia lalu Absalom masuk ke hadiratnya, mencium kaki, menyembah sampai ke tanah. Daud langsung berubah lagi ke kutub utara. Dari selatan langsung loncat ke sana. Langsung kembali lagi mencium, beres sudah. Bapak ibu saudara, parenting is a dirty work. Parenting itu pekerjaan kotor, ngosek WC. Lebih kotor dari bisnis. Bukan bisnis yang lika-likunya, enggak. Tapi kita lebih berlumuran. Harusnya enggak titik di sana. Daud memberikan forgiveness, tapi tidak lead to repentance. Gereja juga banyak hari-hari ini. Pesan-pesannya yang enak didengar, just forgive, forgiveness, forgiven. Tapi sekali kita bicara repentance, tidak semua orang akan menerimanya. Daud memberikan forgiveness, tapi tidak pengampunan, tapi tidak menuntun dia kepada pertobatan. Kalau itu diizinkan, maka itu akan menuntun pada dosa berikutnya yang lebih parah. Paham ya? Forgiveness without repentance only leads to further sin. Pengampunan tanpa pertobatan hanya menuntun pada dosa berikutnya. Jikalau yang disebut pengampunan atau pardon, itu berarti Tuhan itu melewati kita dan melihat dosa kita lalu mengedipkan mata. Aku nggak tahu. Itu bukan forgiveness. Tahu nggak Yesus disiksa di atas kayu salib dengan begitu tak manusiawinya. Bapa tidak mengedipkan mata sama dosa kita. Enggak.
Tapi Bapa menuntun kita pada pertobatan yang sejati dan pengampunan cuma-cuma diberi. Ada cut off-nya, gak disuruh bayar apa. Setelah kita terima Yesus kan gak ada korban pengampunan dosa lagi. Diampuni cuma-cuma, itulah yang membuat kita sangat cinta sama Tuhan. Itulah yang membuat seorang wanita yang kerasukan atau yang gak benar hidupnya, pakai narwastu, cuci kaki Yesus, dia merasa gak layak, dibasuh, bahkan diseka dengan rambutnya. Yesus membela perempuan itu karena ketika dituduh oleh murid-muridnya, Yesus berkata, karena orang yang sedikit diampuni, sedikit mencintai. Orang yang lebih banyak diampuni, lebih banyak mencintai. Saya ngerti ada cut off-nya, tapi gak bisa bypass repentance. Di mana kita agree dan setuju dengan Tuhan, what I did was wrong. Yang aku lakukan tidak bisa punya alasan. Yang aku lakukan tadi itu salah di matamu. Berbuat apa yang jahat. Lalu ada cut off-nya. Di situ kita berserah. Disitulah kesyera-syera. Disitulah terserah yang baik dan benar. Apa kata Tuhan kalau ada konsekuensi? Aku tanggung bersama Yesus. Tapi kalau Tuhan lepaskan aku begitu aja. Terpujilah nama Tuhan. Aku tidak layak menerimanya. Terima kasih Yesusku. Hatinya benar. Ada kebenaran dalam batin. Daud gak nuntun sampai ke sana. Mungkin Daud lagi sibuk untuk rapat berikutnya. Atau mungkin Daud gak berani aja ke situ. Karena Daud juga ada tuduhan. Jangan lupa loh, sebelum ini yang membuat kutuk terjadi di keluarganya, ada cerita Batsheba. Dia mau didik anaknya itu juga agak sedikit ragu, karena dia sendiri tertuduh. Dia sendiri dulu begitu. Dia bunuh Uria. Lalu dia cabuli Batsheba. Lalu Tuhan berkata, mulai hari ini pedang tidak akan meninggalkan rumah tanggamu. Lalu kejadian ini, orang tua harus selesai ditata kasih karunia supaya nanti waktu mendidik anak, jangan kecampuran. Saya kasih 3 poin sederhana dengan ini, kita pulang, oke? Sebagai review saja. Nomor 1, tulis ini. Jangan terpengaruh rasa bersalah dalam mendidik setiap anak. Catat itu. Jangan terpengaruh rasa bersalah. When you are guilty, you become a poor parent. Jangan terpengaruh rasa bersalah dalam mendidik setiap anak. Disinilah keluar yang namanya sindrom anak bungsu. Ini bukan cerita Lukas 15. Biasanya kita anak pertama itu melakukan kesalahan. Misalnya anaknya 2 atau anaknya 3 atau lebih. Anak berikutnya, anak yang kecil nanti semua guilty feeling kita ditumpukan di sana. Gak selalu betul ya, selalu ada perkecualian. Tapi hati-hati dengan sindrom ini. Nanti aja ibadah berikut-berikutnya saya jelaskan plus minusnya anak sulung apa. Ada minusnya juga, jadi jangan pernah yang kecil atau yang lebih muda berkata enak koko atau enak cicinya. Enak mbak atau masnya, enggak tentu loh. Percobaan itu anak pertama. Semua itu ada fair-fairannya, tapi yang bungsu harus hati-hati. Yang kecil maksudnya. Biasanya kesalahan-kesalahan papa itu akhirnya penyesalannya itu dibalikkan, diputar baliknya ke anak yang terakhir. Jadi kalau terlalu keras, nanti ujungnya di sini cul-culan yang di belakang. Terlalu cul-culan, disikat yang anak terakhir. Gara-gara koko aku disamakan sekarang. Hati-hati ya, jangan all or nothing. Nanti Anda akan menuai bumerang. Apa yang saya sampaikan ini bukanlah seminar parenting, tapi cukup membuatmu untuk mulai berjalan ke arah yang benar. Dan dari sini nanti Tuhan akan tuntun ya jemaat. Nanti Roh Kudus akan tuntun pelan-pelan. Gak ada yang namanya parent yang sempurna kok, it's okay. Kita selalu membuat kesalahan termasuk saya. Oke? Makanya itu kita perlu the Bible, Alkitab. Kita perlu the Holy Spirit, Roh Kudus untuk menuntun kita untuk bisa membesarkan anak. Makanya yang masih muda-muda, kalau seorang cewek perempuan mau cari pacar, cari itu jangan tipe yang super junior. Super junior gak zaman ya sekarang ya udah ya. Cari itu yang super senior. Gak tentu usianya, bicara tentang kematangan dalam sifat dan karakternya. Jangan hanya cari pacar, cari suami. Cari calon papa anak-anakmu yang akan lahir dari kandunganmu. Kalau yang laki-laki juga jangan cepat-cepat karena Anda tidak dapat pacar. Nanti Anda pacaran sama dia, jadi Anda dapat anak satu gudang sama dia. Pertanyaannya gampang pacaran. Siap nggak jadi kepala keluarga? Makanya anak-anak Army of God di sini masuk dalam kurikulumnya Tuhan. Kalau dia nggak bisa dipercayai dengan anak orang lain, gimana dia bisa dipercayai dengan anaknya sendiri? Coba baca itu Mamon tidak jujur. Harta sesungguhnya diberikan nanti.
Saya bersyukur di gereja kita anak kecil dilatih, dari kecil dilatih punya responsibility. And I shall not apologize for what we are doing. Amin Bapak Ibu Saudara. 2, lebih baik anak kita tahu langsung dari kita daripada dari orang lain. Catat itu. Lebih baik tahu dari Daud, papa ini gimana? Mungkin Absalom tanya, kalau ngamuk ya ngamuk, ngomong langsung. Gentleman dong. Kalau ampun nih, sampai sekarang kok nggak ada tanda-tanda, aku kok belum dipanggil ke istana, ayolah. Lebih baik tahu dari kita, langsung. Langsung dari kita. Daripada dari orang lain. Kalau kita kan seringkali begini, lewat ini. Jangan punya sifat begitu. Tapi kita nggak percaya diri, anak nggak tentu dengar, saya ngerti. Kita harus dablek dulu, tahu bahasa Surabayanya. Kita harus tahu bahwa we are in the right place of the anointing. I'm your father. No one, no better candidate to talk to you than me. Tidak ada calon lebih baik daripada saya untuk saya bicara kepada anak sendiri. Kita harus tahu bahwa kita nggak bisa pakai kata itu di abuse ya. Disalahgunakan, dikit-dikit. Pokoknya aku papamu. Pak kenapa gini? Aku papamu. Itu diktator. Lama-lama anaknya berkata, kamu bukan papa. Apa? Diktatorku. Semua didikte. Enggak ya, tapi ada waktunya. Kalau kita yang takut, speak to yourself, bicara pada diri sendiri. Aku papanya dia, aku mamanya dia. Dan maka aku yang diurapi. Anda dan saya itu harus tahu ini. Dalam Kristus kita nggak boleh bingung pertanyaan yang satu ini. Who am I? What am I? Semakin saya dewasa dalam iman, saya nggak semakin hebat, semakin dahsyat, ya, semakin sakti, enggak. Semakin saya dekat Tuhan, semakin saya tahu saya ini siapa, saya ini apa. Apa bukan saya bukan siapa, saya ngerti. Semakin aman. I know who I am in Christ. Aku tahu. Lebih baik tahu dari kita, daripada dari orang lain sekalipun dari kita comah-camit. Mungkin kita ngomongnya juga gak bagus segalanya, lebih baik tahu dari kita. Saya selalu percaya, lebih baik tahu dari sumbernya. Amin. Saya sendiri punya prinsip kok dalam kehidupan di tengah masyarakat. Kalau orang gak cerita, saya gak tanya. Saya bukan gossiper. Berarti kita juga bisa menerapkan yang sama, bahwa kita itu harus gentleman. Apalagi sama orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita. Directly dari kita itu lebih baik daripada dari orang lain. 3, beranilah mengkonfrontasi dengan kasih. Di samping mengampuni. Amin Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3 tadi dimunculkan di sini, jangan terpengaruh rasa bersalah dalam mendidik setiap anak. Lebih baik anak kita tahu langsung dari kita daripada dari orang lain. Dan beranilah mengkonfrontasi dengan kasih di samping mengampuni. Mau difoto? Ya. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Let's give God a big hand. Mari kita berikan tepuk tangan itu.